Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di Cerita Ainun. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Pernahkah kalian merasakan direndahkan, dihina, bahkan diremehkan oleh teman sendiri, hanya karena penampilan dan harta? Dan bagaimana rasanya ketika tanpa perlu balas dendam, Allah sendiri yang membalikkan keadaan dan mengangkat derajatmu? Di video kali ini, aku akan bawa kalian masuk ke kisah seorang wanita sederhana yang dihina teman lamanya, tapi ternyata tanpa disangka, suaminya justru pemilik bisnis mewah yang tak pernah dia pamerkan. Bagaimana kisah lengkapnya? Dan pelajaran hidup, apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Tonton sampai habis ya, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya kisah ini bisa menginspirasi lebih banyak orang. Oke, siap? Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Di sebuah rumah sederhana, tapi rapi dan elegan di pinggiran kota, hiduplah pasangan suami istri bernama Alma dan Rangga. Dari luar, rumah mereka tampak biasa saja. Tidak banyak perabot mewah atau hiasan mencolok. Tapi siapa sangka, pasangan ini adalah pemilik bisnis rental dan jual beli mobil mewah terbesar di kota itu. Alma adalah sosok wanita berparas teduh, anggun dengan balutan hijab sederhana, dan tutur kata yang lembut. Meski umurnya baru menginjak 32 tahun, Alma dikenal bijaksana dan dewasa. Latar belakang hidupnya yang penuh perjuangan membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, meski hatinya terkadang masih menyimpan keraguan akan dirinya sendiri. Sementara Rangga, sang suami, adalah lelaki tangguh namun berhati lembut. Usianya terpaut 2 tahun di atas Alma. Tubuhnya tinggi, kulitnya sawo matang, dan selalu tampil sederhana. Ia tipe pria pekerja keras yang tidak pernah silau dengan gemerlap dunia, meski bisnis mereka melesat tajam. Sikapnya yang rendah hati membuatnya dihormati banyak orang. Bisnis mereka dimulai 5 tahun lalu dari nol. Berkat ketekunan Rangga dan kecermatan Alma dalam mengelola keuangan, kini mereka memiliki deretan mobil mewah mulai dari Mercy, Alphard, hingga Pajero Sport yang disewakan untuk pejabat, pengusaha, hingga artis ibu kota yang datang ke kota mereka. Namun, kesuksesan itu tak lantas mengubah gaya hidup mereka. Bagi Alma, tampil sederhana adalah pilihan hidup. Ia tak pernah merasa perlu memamerkan kekayaan. Justru, kesederhanaan itu yang membuatnya merasa nyaman, meski di lubuk hati yang terdalam, terkadang ia merasa minder saat harus berada di tengah-tengah kalangan elit sosial. Pagi itu, seperti biasa, Alma bangun lebih awal dari Rangga. Ia turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Namun, langkahnya terhenti saat ponselnya berbunyi pelan. Sebuah notifikasi dari grup WhatsApp muncul di layar. Reuni Akbar Angkatan 2008 SME Bina Mulia. Minggu depan di Hotel Grand Puspa, semua wajib hadir, mari bernostalgia. Alma terpaku, tangannya gemetar memegang ponsel. Wajah-wajah lama berkelebat di pikirannya, wajah teman-teman masa SMA yang sebagian besar kini sukses dengan jalannya masing-masing. Reuni, bisik Alma lirih. Ingin rasanya ia mengabaikan pesan itu, tapi rasa penasaran menguasai dirinya. Bagaimana kabar teman-temannya? Apakah mereka masih seperti dulu, ataukah sudah berubah jauh? Sayang, udah bangun? Suara berat Rangga membuyarkan lamunannya. Alma menoleh dan tersenyum tipis. Rangga melangkah ke arahnya, lalu duduk di meja makan sambil mengusap wajahnya yang masih basah sisa wudhu. Tumben melamun pagi-pagi, kenapa Ma? Tanyanya sembari meraih roti bakar yang disiapkan Alma. Ini Mas. Alma menyerahkan ponselnya. Rangga membaca pesan itu dan tersenyum tipis. Oh, Reuni, mau datang? Alma menggeleng. Kayaknya enggak deh Mas. Aku ragu, mereka pasti udah pada sukses, cantik, keren. Aku apa adanya gini. Minder Mas. Rangga meletakkan rotinya, lalu menggenggam tangan Alma lembut. Sayang, kamu tuh udah luar biasa. Kita alhamdulillah sukses walau nggak pernah pamer.
Kamu istri solehah, pintar, baik hati. Nggak ada alasan minder. Mereka justru yang harusnya bangga punya teman kayak kamu. Alma menarik napas panjang. Tapi mas, aku takut jadi bahan omongan. Dulu aku kan anak biasa, bukan siapa-siapa, nggak populer, teman aja dikit. Rangga tersenyum hangat. Justru ini kesempatan, biar orang tahu Alma sekarang siapa. Bukan buat pamer, tapi buat silaturahmi. Apalagi bisa jadi ada teman lama yang kangen kamu. Alma menunduk, jari-jarinya memainkan cangkir kopi yang disiapkan Rangga. Kata-kata suaminya masuk ke dalam hati, namun rasa takut itu masih menggelayut. Hari-hari setelahnya, Alma tak henti memikirkan undangan reuni itu. Setiap kali membuka media sosial, ia melihat teman-temannya sibuk membahas acara tersebut. Ada yang sudah booking hotel, ada yang sibuk memilih baju terbaik, dan ada yang pamer foto mobil baru. Mereka pasti udah jauh lebih hebat dari aku, batin Alma. Ia membuka album foto lamanya. Di sana ada foto masa SMA dirinya yang kurus, pendiam, dan selalu duduk di pojok kelas. Lalu ada foto sahabatnya, Hilda, gadis ceria yang selalu ada untuknya. Namun, sejak lulus SMA, mereka kehilangan kontak. Apa Hilda bakal datang? Pikir Alma. Kenangan indah bersama Hilda menghangatkan hatinya. Meski samar-samar ada juga kenangan pahit kenangan tentang seseorang dari masa lalu yang hingga kini tak pernah ia ceritakan pada Rangga. Malam itu, di ruang kerja, Rangga tengah serius dengan laptopnya, menyusun laporan klien yang akan menyewa Bentley terbaru mereka. Alma duduk di sofa memandangi Rangga. "Mas," panggilnya pelan. Rangga menoleh, menatap Alma penuh perhatian. "Aku kayaknya mau datang reuni deh, tapi mas temenin aku ya, aku takut sendirian." Rangga tersenyum lebar lalu menutup laptopnya. "Tentu sayang, aku akan temenin kamu. Kita naik mobil biasa aja biar kamu tenang." Alma tersenyum lega, namun di balik senyumnya hatinya masih bergetar. Ada firasat yang sulit ia jelaskan, karena tanpa ia tahu, reuni itu akan mempertemukannya dengan masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Masa lalu yang bisa jadi akan mengguncang keharmonisan rumah tangganya. Sejak memutuskan untuk menghadiri reuni, hari-hari Alma dipenuhi dengan gelisah yang tak kunjung reda. Setiap malam sebelum tidur, pikirannya melayang ke masa lalu. Sebuah masa yang ingin ia lupakan, namun justru kini seolah datang kembali, lengkap dengan luka-luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Di kamarnya, Alma duduk termenung di tepi ranjang, memeluk lututnya sendiri. Matanya menerawang jauh, membayangkan sosok-sosok yang dulu begitu membekas dalam hidupnya. Apa kabar mereka semua ya? Perlahan, ingatannya membawa dia kembali ke lorong sekolah SMA Bina Mulia. Dulu, gadis remaja berambut panjang dengan seragam yang lusuh tapi selalu bersih. Berjalan menyusuri koridor sekolah. Dialah Alma muda, si gadis pendiam yang selalu duduk di pojok belakang kelas. Tak banyak teman dan lebih sering sibuk dengan buku-buku pelajaran daripada ikut bergosip atau bercanda bersama teman-teman sekelas. Dan di tengah riuh kelas, ada Rani gadis cantik, populer, selalu tampil modis, dan menjadi pusat perhatian. Baju seragamnya selalu baru, tas mahal dengan merek luar negeri, yang tak pernah putus diganti setiap semester. Semua tahu Rani berasal dari keluarga konglomerat di kota itu, pemilik deretan bisnis besar, dari properti sampai usaha hiburan. Lihat tuh si Alma, sepatunya bolong lagi. Suara Rani terdengar nyaring diiringi tawa genit teman-temannya. Alma hanya bisa menunduk dalam diam, menahan perih di dada, pura-pura tak mendengar. Kasian banget ya, kayaknya cuma punya sepasang sepatu. Mungkin dia nyuci sore-sore biar bisa kering besok, hahaha. Lanjut Rani, suaranya lantang, cukup untuk membuat seisi kelas menoleh dan ikut tertawa. Sejak kecil, Alma hidup dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang buruh pabrik, ibunya hanya ibu rumah tangga yang terkadang menjadi tukang cuci panggilan. Alma tahu persis, untuk membeli sepatu baru saja butuh menabung berbulan-bulan. Namun,
Rani dan gengnya tak pernah tahu atau mungkin tak pernah peduli. Kalau miskin tuh ya, ngaca dulu sebelum sekolah. Malu-maluin, kata-kata Rani seperti ukiran tajam di hati Alma. Luka yang bahkan setelah sekian tahun, saat kini ia sudah berdiri mapan dengan bisnisnya. Tetap terasa nyeri setiap kali teringat. Kilas balik itu membuat dada Alma sesak, matanya mulai basah. Bukan hanya karena sakit hati, tapi juga perasaan tak percaya diri yang masih menghantuinya sampai sekarang. Aku ini siapa sih, pikirnya? Meski kini ia istri pengusaha sukses, di lubuk hati yang terdalam, Alma masih merasa dirinya gadis SMA yang dulu dihina karena sepatunya bolong. Ia berdiri pelan, melangkah ke depan cermin besar di kamarnya. Memandang dirinya sendiri. Gemis sederhana, jilbab polos. Wajahnya bersih tapi tak pernah dipoles make up berlebihan. Apa aku pantas berdiri di tengah-tengah mereka nanti? Mereka yang cantik, modis, kaya raya? Sementara aku? Apa yang akan mereka bilang kalau tahu aku cuma pakai baju begini? Air mata menetes di pipinya. Namun, tiba-tiba ingatan akan Hilda sahabat sejatinya muncul begitu kuat. Alma, kamu gak perlu kaya buat jadi orang hebat. Orang yang baik hatinya itu jauh lebih berharga. Suara Hilda, suara masa lalu, yang kini terasa seperti bisikan dari kejauhan. Hilda adalah satu-satunya teman yang selalu membela Alma dari hinaan Rani. Sosok ceria yang tak pernah memandang rendah. Namun, sejak lulus, Hilda seperti hilang tanpa kabar. Apa Hilda akan datang ke reuni? Keesokan paginya, Alma duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat. Pandangannya kosong menatap taman kecil di halaman depan. Rangga datang menghampiri, duduk di sampingnya, memperhatikan raut wajah Alma yang masih murung. Mas tahu, kamu masih mikirin reuni itu ya? Alma hanya mengangguk pelan. Rangga menarik nafas panjang, lalu menatap Alma lembut. Sayang, kamu tahu nggak? Justru sekarang waktunya kamu berdiri tegak. Kamu bukan Alma yang dulu. Kamu Alma yang kuat, yang sukses, yang punya hati baik. Allah angkat derajat kamu karena kesabaranmu dulu. Jadi, kenapa harus takut? Alma terdiam. Kata-kata Rangga menyentuh hatinya, tapi rasa takut itu masih kuat mencengkeram. Mas, aku takut ketemu Rani. Dulu dia selalu hina aku. Sekarang pasti dia lebih hebat, lebih cantik, lebih kaya. Rangga tersenyum tenang. Mungkin dia lebih cantik, lebih kaya. Tapi Mas yakin hatinya gak secantik kamu. Mas lihat istri Mas ini justru jauh lebih berharga dari apapun yang dipunya orang lain. Allah kasih Mas istri luar biasa. Alma menunduk tak kuasa menahan air matanya. Apa kamu yakin aku kuat, Mas? Rangga mengangguk mantap. Mas yakin, dan Mas akan selalu ada di samping kamu. Kita tunjukkan bahwa orang baik akan selalu menang. Sore harinya, Alma membuka kembali lemari bajunya. Tangannya menyentuh satu persatu gamisnya. Aku harus berani. Di tengah keraguan itu, perlahan ada seberkas keberanian yang mulai tumbuh. Tapi yang belum Alma ketahui, reuni itu bukan hanya akan mempertemukannya kembali dengan Rani. Ada satu sosok dari masa lalu lelaki yang dulu pernah mengisi hatinya, yang kini telah menjadi ustadz terpandang yang diam-diam, juga akan hadir. Dan pertemuan itu akan menjadi titik awal dari ujian terbesar dalam hidup Alma dan Rangga. Pagi itu, matahari menyapa dengan cerah, seolah tahu bahwa hari ini adalah hari besar bagi Alma, hari yang ia nantikan dengan campur aduk perasaan. Alma berdiri di depan cermin besar di kamar, mematut dirinya sendiri. Hari ini adalah hari reuni SMA, pertemuan yang selama ini hanya ia bayangkan, tapi akhirnya ia putuskan untuk hadiri. Tangannya menyentuh perlahan gamis berwarna dusty pink yang sederhana, tapi elegan. Jilbabnya pun senada, polos tanpa motif, hanya dihiasi bros kecil berbentuk bunga. Wajahnya dirias tipis, cukup untuk menambah kesegaran tanpa meninggalkan ciri khasnya yang sederhana. Namun di hatinya, badai kecil tak juga surut. Mas, kira-kira aku cukup pantas enggak ya? Mereka pasti pakai baju bagus,
tas mahal, sepatu bermerek. Gumam Alma setengah bertanya pada dirinya sendiri, setengah berharap Rangga mendengarnya. Dari balik pintu lemari, Rangga muncul sambil membenarkan lengan kemeja putih yang digulung rapi. Senyum hangatnya langsung mengembang saat melihat istrinya. Masya Allah, cantiknya istri Mas. Pantas banget sayang, kamu selalu cantik di mata Mas. Apapun yang kamu pakai. Alma tersenyum tipis, tapi belum sepenuhnya percaya diri. Rangga menghampiri, memegang kedua bahu Alma, menatapnya serius namun penuh kelembutan. Dengar ya sayang, kita kesana bukan buat pamer harta. Kita kesana untuk silaturahmi, nunjukin sama diri sendiri bahwa kamu udah lebih dari cukup. Kamu hebat. Pakaian bagus, mobil mewah, semua itu cuma bungkus. Hati yang tulus lebih penting. Alma menghela napas panjang. Iya Mas, tapi aku masih takut. Rani pasti datang Mas. Aku yakin dia bakal tampil glamor kayak dulu. Aku takut mereka ngehina aku lagi. Rangga tersenyum. Kamu lupa ya, sekarang kamu udah beda. Kamu udah jadi istri pengusaha sukses. Tapi Mas tahu kamu gak butuh pembuktian. Biarlah mereka dengan gaya hidupnya. Yang penting Allah tahu siapa kamu. Alma menunduk, jari-jarinya meremas ujung gamis. Tapi Mas, mobilnya gimana? Mas yakin gak mau bawa Alphard atau Mercy? Kan kita punya Mas. Kalau lihat Rani, aku yakin dia bakal datang naik mobil mentereng. Aku takut kelihatan kayak gak sukses. Rangga tertawa pelan, lalu mengelus kepala Alma dengan sayang. Sayang, inget ya, harga diri kita bukan diukur dari mobil apa yang kita bawa. Orang bisa aja lihat kita rendah, tapi Allah tahu siapa kita. Mas malah pengen bawa mobil biasa aja, biar nggak ada niat pamer. Lagian, orang sukses itu justru yang nggak perlu nunjukin hartanya. Alma mengerutkan dahi, tapi diam-diam ia tahu Rangga benar. Hatinya luluh pelan-pelan. Jadi, kita naik yang mana, Mas? Tanya Alma akhirnya. Sedan silver aja? Yang biasa Mas pakai ngantor. Masih bagus kok, bersih dan nyaman. Gak usah cari perhatian orang ya, jawab Rangga sambil tersenyum. Alma mengangguk kecil. Iya Mas, baiklah, aku ikut Mas aja. Rangga tersenyum puas. Nah, gitu dong. Lagian, sayang, kamu percaya sama Mas, kan? Mas gak akan biarin kamu diremehin. Tapi kita juga gak perlu nunjukin apa-apa. Kita cukup jadi diri sendiri. Alma menatap wajah suaminya. Sosok lelaki sederhana, tapi penuh kebijaksanaan. Aku bersyukur punya kamu, Mas. Mungkin kalau bukan kamu, aku udah sibuk mikirin tas, baju, sama mobil kayak Rani. Rangga terkekeh. Alhamdulillah, Mas juga bersyukur Allah kasih istri kayak kamu. Cantik, sabar, baik hati. Udah, yuk siap-siap. Bentar lagi waktunya. Tak lama, mobil sedan silver yang mereka pilih berhenti di halaman rumah. Mobil itu memang tidak semewah Alphard atau Mercy, tapi tampilannya bersih dan kinclong. Saat Alma dan Rangga masuk ke mobil, Alma sempat melirik garasi mereka, tempat deretan mobil mewah parkir. Bener Mas yakin? Bisik Alma pelan, masih ada sedikit keraguan. Rangga mengangguk mantap. Bener sayang, kita kan bukan mau kontes pamer harta. Alma tersenyum meski perasaannya masih campur aduk. Sepanjang perjalanan, Rangga menggenggam tangan Alma erat, memberikan kekuatan. Kamu tuh hebat Ma, Mas bangga sama kamu. Kalaupun Rani sombong, biarin aja. Kita tunjukin siapa diri kita lewat sikap, bukan barang. Alma mulai merasa tenang. Kehangatan tangan Rangga seolah menjadi peneduh atas badai ketakutannya. Saat mereka mulai mendekati hotel tempat reuni berlangsung, Alma menatap bangunan mewah itu dari kejauhan. Detak jantungnya berdegup kencang. Tapi di saat yang sama, ia merasakan ketenangan baru. Karena ada Rangga di sampingnya. Karena hari ini, ia memutuskan untuk menjadi dirinya sendiri. Tanpa topeng, tanpa kemewahan palsu. Dan Alma belum tahu, di balik pintu hotel itu, takdir lain sudah menunggunya pertemuan dengan ustadz muda tampan yang dulu pernah ada dalam hidupnya. Dan Rani yang kini tetap dengan segala keangkuhannya. Gemerlap lampu hotel bintang 5 itu memantulkan cahaya ke segala arah. Mobil-mobil mewah berjejer rapi di depan lobi deretan mobil sport.
SUV kelas atas, dan sedan premium. Para tamu berdatangan dengan pakaian glamor, parfum mahal semerbak di udara, dan langkah percaya diri. Alma menelan ludah pelan saat Rangga memarkir sedan sederhana mereka di pojok area parkir. Ya Allah, kayaknya aku salah tempat. Batinnya, Rangga menggenggam tangannya erat seolah tahu apa yang ada di benak istrinya. Kita tenang aja sayang, fokus aja sama niat baiknya. Ini cuma reuni, gak perlu minder. Kamu gak sendiri. Alma mencoba tersenyum, meski perasaannya sudah mulai tak karuan. Mereka turun dari mobil, melangkah menuju ballroom hotel tempat reuni digelar. Saat pintu kaca besar terbuka, mata-mata seolah langsung tertuju pada Alma dan Rangga. Suasana ballroom dipenuhi dekorasi mewah, gemerlap lampu kristal yang berkilauan, dan alunan musik klasik lembut yang mengisi ruangan. Para tamu sibuk bersenda gurau dengan minuman mahal di tangan, sebagian tertawa keras sambil pamer cerita sukses. Alma menunduk, matanya menangkap beberapa teman lamanya kini berbalut pakaian mahal, sepatu berhak tinggi, tas bermerek yang mungkin harganya setara cicilan rumah. Astagfirullah, beda banget sama aku. Tiba-tiba, dari kerumunan, muncul sosok wanita tinggi langsing dengan gaun bling-bling yang tampak mencolok di antara keramaian. Rambutnya disasak tinggi, makeup tebal, dan aroma parfum menyengat. Rani. Dengan langkah anggun penuh percaya diri, Rani mendekati Alma. Di belakangnya, dua wanita lain yang sejak dulu jadi pengikut setianya, Wina dan Gita. Alma astaga, aku sampai gak ngenalin loh, seru Rani. Suaranya lantang menarik perhatian orang sekitar. Alma tersenyum kaku. Iya Ran, lama banget ya gak ketemu. Namun Rani malah tersenyum sinis. Matanya menatap Alma dari atas ke bawah, meneliti gamis sederhana Alma, jilbab polos, dan sepatu flat yang jauh dari kata mewah. Kamu masih kayak dulu ya Al, simple banget. Aku pikir setelah nikah sama pengusaha, kamu bakal glow up kayak yang lain. Alma hanya tersenyum tipis, hatinya mencelos. Tapi Rani belum selesai. Tapi ya sudahlah, mungkin memang gaya hidup orang beda-beda ya. Aku kira kamu bakal datang pakai mobil mewah kayak yang lain. Ternyata, ia berhenti sejenak, menoleh ke arah mobil sedan mereka yang tampak dari kaca besar ruangan. Kamu datang naik mobil itu Al? Waduh, aku kira mobil tamu hotel tadi. Kirain kamu udah sukses kayak cerita orang-orang. Wina dan Gita tertawa kecil. Menutup mulutnya seolah menahan tawa, tapi justru semakin menyakitkan. Tapi gak apa-apa Al, yang penting bahagia kan, meskipun sederhana. Hahaha, lanjut Rani, pura-pura manis tapi penuh racun. Alma hanya diam, tersenyum getir. Pipinya terasa panas, tapi ia menahan air mata mati-matian. Rangga yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang tapi tegas. Alhamdulillah Rani, kami memang sederhana, tapi cukup buat hidup. Rezeki nggak selalu harus dipamerkan kan? Rani mendelik sekilas ke Rangga, lalu tersenyum tipis. Oh iya Mas Rangga, aku cuma kaget aja. Kan sekarang zamannya pamer keberhasilan. Masa nggak mau ikut tren? Kami ikut trennya Allah ajaran, jawab Rangga tenang. Teman-teman yang ada di sekitar mereka mulai mencuri dengar. Sebagian terlihat berbisik-bisik. Sebagian tersenyum simpul. Tiba-tiba Rani memutar matanya malas, lalu tersenyum mengejek. Tapi tetap ya Al, kamu tuh kayaknya emang terlahir untuk jadi orang sederhana. Tapi gak apa-apa kok, aku bangga kamu mau datang, meskipun ya seadanya begini. Alma menggenggam ujung gamisnya erat. Hatanya serasa diremas. Seolah luka lama yang dulu pernah Rani torehkan, kini dikoyak-koyak kembali. Apa salahku ya Allah, dulu aku dihina karena miskin. Sekarang aku sukses pun masih dianggap remeh. Batin Alma, matanya mulai berkaca-kaca. Namun, sebelum air mata jatuh, Rangga kembali menenangkan dengan genggaman tangannya. Kamu kuat sayang, bisik Rangga lirih. Tak lama, suara lantang pembawa acara terdengar. Semua dipersilakan masuk ke area utama,
Acara reuni akan segera dimulai. Kerumunan mulai bergerak menuju meja-meja bundar. Rani melangkah lebih dulu, tapi sebelum pergi, ia sempat menoleh ke Alma, senyum merendahkannya masih bertahan. Oh, iya Al, nanti aku mau cerita banyak nih tentang suami aku yang baru pulang dari luar negeri. Kamu harus dengar, biar bisa belajar gimana hidup mewah. Lalu ia pergi, diiringi tawa kecil gengnya. Alma memejamkan mata, menahan sesak. Rangga mendekat, mengelus punggungnya lembut. Mas di sini, jangan takut. Kamu lebih dari cukup sayang. Mereka cuma lihat dari mata, tapi Mas lihat kamu dari hati. Alma mengangguk pelan, meski air matanya akhirnya jatuh juga. Mas, aku kuat kan? Bisiknya lirih. Iya, kamu kuat. Allah beserta orang-orang yang sabar. Yuk, kita tunjukin orang baik nggak perlu pamer buat dihargai. Dengan langkah pelan, Alma dan Rangga berjalan menuju meja reuni, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun yang belum mereka tahu, seseorang dari masa lalu yang kini dikenal sebagai Ustadz ternama memperhatikan mereka dari kejauhan, dan matanya menatap Alma penuh rasa ingin tahu. Sebuah pertemuan yang akan membuka lembaran baru dalam hidup Alma. Suasana ballroom yang tadinya ramai penuh canda tawa, tiba-tiba terasa seperti membeku bagi Alma. Seketika, tawa teman-temannya seolah menjadi suara sayup yang tak lagi terdengar jelas, karena pikirannya masih sibuk mencerna ucapan Rani yang menusuk hati. Mereka semua duduk di meja bundar, berlapis kain satin putih. Kursi-kursi dihiasi pita emas, menambah kesan mewah yang membuat Alma semakin merasa kecil. Rangga, yang duduk di sebelahnya, sesekali meremas lembut jemari Alma, memberi kekuatan tanpa suara. Namun Rani yang duduk di seberang meja, tampaknya tidak puas hanya dengan sindiran halus. Ia mulai berbicara lebih lantang, seolah sengaja agar teman-teman lain ikut mendengar. Al, aku tuh bener-bener salut sama kamu. Datang ke sini dengan pede banget ya. Nggak kayak dulu yang pemalu minder, selalu pakai baju lusuh. Tapi ya, tetap ya, kamu tuh kayaknya susah banget berubah. Beberapa teman melirik, sebagian mulai merasa canggung, tapi Rani seperti tidak peduli. Aku kira setelah nikah sama pengusaha, gaya hidupmu tuh ya, naik kelas gitu loh. Masa iya mobilnya cuma sedan biasa? Hahaha, kamu tuh kayak gak pernah naik level Al. Kasian deh, hidupmu kayak gitu-gitu aja. Alma menunduk dalam, hatinya bergetar. Ia berusaha menahan air mata, tapi dada ini rasanya sesak, seolah ditindih beban berat. Rani, cukup ya, bisik Wina pelan. Tampak tak nyaman dengan ucapan sahabatnya, tapi Rani malah menoleh. Loh, aku kan cuma jujur. Emang salah? Lagian teman lama, harus saling terbuka dong. Alma mencoba tersenyum, walau jelas getir. Aku bersyukur dengan hidupku sekarang, Ran. Aku gak perlu pamer untuk bahagia. Namun Rani terkekeh keras. Iya, bahagia dengan kesederhanaan. Tapi Al, dunia sekarang tuh bukan cuma soal hati. Lihat dong, aku aja nih. Dengan bangga, ia mengangkat kunci mobil sport merah menyala dari atas meja, memperlihatkan logo mewah yang langsung menarik perhatian. Aku baru beli mobil ini, El. Limited edition loh. Kayaknya kamu belum pernah lihat ya? Ya wajarlah. Mobil kayak gini kan kelasnya beda. Harganya sih, buat orang biasa mungkin setara rumah, hahaha. Beberapa teman lain tampak saling pandang, ada yang pura-pura sibuk dengan ponselnya, ada yang tersenyum kaku. Suasana benar-benar jadi tegang. Rangga menatap Rani dalam-dalam, tapi tetap tenang. Alhamdulillah Ran, semoga berkah ya mobil barunya. Oh ya, itu mobil sport merah ya. Sepertinya aku kenal deh mobil itu. Rani menaikkan alis. Oh, emang kenapa Mas Rangga? Rangga tersenyum tipis. Gak apa-apa, mobil itu kayaknya salah satu unit terbaik di rental mobil mewah kami. Seketika, Rani terdiam. Wajahnya berubah, meski berusaha tetap tersenyum. Masa sih Mas? Ini mobil aku sendiri kok, aku yang beli. Jawabnya cepat, sedikit gelagapan.
Rangga masih tersenyum tenang. Oh ya, mungkin Mas salah lihat. Tapi setahu Mas, unit kayak gitu cuma ada 2 di kota ini. Dan satunya masih di tempat kami, belum keluar garasi. Satunya lagi memang dirental ke salah satu pelanggan. Ya sudahlah, mungkin kebetulan mirip. Alma melirik Rangga. Baru kali ini Rangga berbicara panjang, dengan nada datar tapi penuh makna. Rani berdehem. Ya sudahlah, gak penting juga dibahas. Intinya Al, aku cuma mau bilang, kamu tuh jangan terlalu sederhana. Biar teman-teman yang lain juga gak kasihan lihat kamu. Ucapan itu bagai cambuk yang menyayat hati Alma. Tapi Rangga menoleh ke Alma, menatapnya lembut, lalu berkata pelan, tapi cukup terdengar. Sayang, kamu tahu kan, harga diri seseorang gak pernah bisa diukur dari mobil atau tas mahal. Allah yang tahu seberapa berharganya kamu, bukan mereka. Alma menoleh, menatap suaminya yang selalu jadi tameng terkuatnya. Senyum getir di wajahnya perlahan terganti senyum haru. Iya Mas, aku tahu. Melihat kedekatan Rangga dan Alma, beberapa teman mulai tampak tersentuh. Bahkan Wina tampak menunduk, seperti merasa bersalah karena membiarkan Rani bicara sejauh itu. Namun Rani tampak tak menyerah. Ia bersandar santai di kursinya, lalu berkata, "Ya udah deh Al, kalau kamu bahagia dengan hidupmu sekarang, ya syukur. Tapi jangan kaget kalau nanti kamu sadar, dunia ini butuh gengsi juga loh." Alma tersenyum kecil, kini ia mulai menemukan ketenangannya. Aku lebih takut gengsi di depan Allah Ran, karena Allah nggak butuh aku pamer apa-apa, yang dia mau cuma hati yang bersih. Kata-kata itu membuat beberapa orang di meja itu terdiam. Dan untuk pertama kalinya, wajah Rani tampak tak bisa menyembunyikan kekesalan. "Ya udah deh, terserah kamu aja," katanya sambil mengalihkan pandangan. Namun saat Rani sibuk pura-pura memainkan ponselnya, Alma menghela napas lega. Rangga meraih tangan istrinya menggenggam erat. "Kamu luar biasa sayang, Mas bangga sama kamu." Alma menoleh, "Makasih Mas, kamu selalu bikin aku kuat." Namun di tengah keheningan itu, dari kejauhan, seseorang memperhatikan mereka dengan sorot mata lembut tapi penuh tanda tanya. Ustadz Malik. Sosok lelaki syoleh itu tampak berdiri di sisi ruangan, mengenakan gamis putih bersih, sorban rapi di pundak. Tatapannya tertuju pada Alma, seolah mencoba mengenali wanita yang dulu pernah ia kenal. Ada rasa penasaran yang mulai tumbuh, dan perasaan itu akan membawa Alma masuk ke babak baru dalam hidupnya. Sementara Alma masih duduk di meja reuni, berusaha menenangkan hati setelah dihina Rani, Rangga perlahan berdiri dari kursinya. "Sayang, Mas keluar sebentar ya, angin-anginan dulu. Kamu istirahat aja di sini," bisik Rangga lembut di telinga Alma. Alma mengangguk pelan, masih sibuk menenangkan diri. "Iya Mas, aku di sini aja." Rangga tersenyum menenangkan, lalu melangkah keluar ballroom menuju koridor hotel yang sepi. Tangannya sigap merogoh saku, mengambil ponsel, dan dengan cepat mencari nomor seseorang. Tut, tut. Tak lama, suara pria muda terdengar di ujung sana. "Assalamualaikum Pak Rangga, selamat malam." "Waalaikumsalam Andre, kamu di kantor kan?" Suara Rangga terdengar rendah dan tenang, meskipun ada nada serius yang sulit ditutupi. "Iya Pak, saya baru aja rapihin laporan bulanan. Ada apa ya Pak?" Rangga menarik napas sejenak sebelum bicara. Matanya menatap kosong ke arah lampu kristal di lorong hotel. "Dre, kamu ingat mobil sport merah yang dikeluarin kemarin sore? Yang limited edition itu?" Andre terdengar berpikir sebentar. "Oh, iya Pak. Yang Lamborghini Aventador merah ya? Iya Pak. Ingat banget. Itu kan mobil paling mahal kita sekarang. Kenapa Pak?" Rangga tersenyum tipis, menahan tawa getir. "Siapa yang nyewa Dre? Atas nama siapa?" Andre langsung membuka sistem komputer rental mereka sambil mengetik cepat. "Sebentar Pak, saya cek ya." Ini Pak, atas nama Rani Putri Anastasia. Ordernya via private line, minta dijemput ke rumah.
terus dikasih driver buat antar ke hotel ini. Bapak ada urusan sama dia, ya? Rangga mendengus pelan, senyum miring mengembang di wajahnya. Iya Dre, jadi bener ya, itu mobil kita. Betul Pak, kenapa ya? Mobilnya ada masalah. Enggak, mobilnya aman. Cuma orangnya aja yang bermasalah. Suara Rangga merendah, ada nada kecewa yang samar. Gini Dre, lanjut Rangga, kini suaranya jadi serius. Mobil itu kamu catat aja sebagai disewa untuk acara resmi. Jangan bocorkan ke siapa-siapa. Apalagi ke orang luar. Dan nama pemilik aslinya juga jangan pernah disebut. Oke? Andre cepat-cepat mengiyakan. Siap Pak, saya jaga rahasia. Tenang aja Pak. Ngomong-ngomong, emang kenapa Pak? Ada yang salah sama penyewanya? Rangga tersenyum pahit. Enggak, cuma orang itu lagi pamer sama istri saya Dre. Pamer mobil yang dia kira dia beli, padahal. Rangga menghela napas panjang. Padahal itu mobil yang dia sewa dari kita, Pak. Setelah Andre mulai paham arah pembicaraan. Iya, Dre, tapi biarin aja. Masalah harga diri, kadang ada yang rela sewa mobil mahal biar dianggap sukses. Kita yang tahu cukup diam. Allah aja yang nilai. Masya Allah, iya, Pak. Baik banget, Bapak ya. Kalau orang lain mungkin udah dibongkar rahasianya di depan umum. Ujar Andre terdengar kagum. Ngapain Dre? Nggak ada untungnya bikin orang malu. Lagian, Mas Rangga sayang sama istri Mas. Kasihan kalau dia harus dengar hal kayak gitu sekarang. Cukup Mas aja yang tahu. Andre diam sejenak sebelum akhirnya berkata, Baik Pak, saya hormat sama Bapak. Amanah ini saya jaga. Jangan khawatir. Sip. Terima kasih deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rangga. Klik. Telepon ditutup. Rangga berdiri mematung sejenak, mengembuskan napas panjang. Di matanya terlihat kerutan kekhawatiran bukan karena hinaan Rani, tapi karena ia tahu bagaimana rapuhnya perasaan Alma di hadapan masa lalu yang selalu menghinanya. Ya Allah, kuatkan hati istriku. Jangan biarkan dia patah hanya karena ucapan orang yang sombong. Doanya lirih. Rangga memejamkan mata sejenak, lalu menarik napas, mengumpulkan ketenangan sebelum kembali ke ballroom. Saat ia melangkah masuk, dari kejauhan, ia melihat Alma yang sedang berusaha tersenyum, meski senyumnya jelas dipaksakan. Sementara itu, tak jauh dari sana, Ustadz Malik masih memperhatikan dari sudut ruangan. Mata Ustadz itu memandangi Alma dan Rangga bergantian, seolah hatinya sedang mencoba mengenali sesuatu yang membuatnya terusik. Alma, benarkah itu kamu? Kenapa aku baru tahu kamu ada di sini? Bisik Malik dalam hati, sebelum akhirnya ia memutuskan mendekat ke arah mereka. Suasana yang tadinya hanya dipenuhi gengsi dan pamer harta, kini mulai berubah menjadi arena pertemuan yang menyimpan rahasia masa lalu, yang siap terbuka kapan saja. Suasana reuni semakin malam semakin ramai. Musik pelan mengalun, denting gelas-gelas beradu, dan para tamu saling bercakap dalam kelompok-kelompok kecil. Alma duduk diam di kursinya, masih sibuk mengatur napas, berusaha menyembunyikan perasaan campur aduk di dadanya. Rangga duduk di sebelahnya, setia menjadi penenang. Di sisi lain, Rani masih sibuk memamerkan foto-foto liburannya ke teman-teman, sesekali melirik sinis ke arah Alma yang tampak sederhana. Kalian tahu kan, suami aku pengusaha besar, makanya aku bisa beli mobil sport kemarin. Bukan kayak orang yang pura-pura kaya tapi datang naik sedan tua. Sindir Rani lagi, meski pura-pura bicara ke teman-temannya. Alma menghela napas pelan. Rangga hanya tersenyum tenang, sama sekali tak terpancing. Namun, tak lama kemudian pintu ballroom terbuka, dan masuklah seorang pria muda mengenakan seragam hitam khas staf rental mobil. Dia tampak sibuk berbicara lewat headset, lalu menoleh ke arah meja tempat Alma dan Rangga duduk. Wajah pria muda itu langsung sumringah begitu melihat Rangga. Dengan suara lantang dia berseru, "Loh Pak Rangga, wah saya nggak nyangka ketemu Bapak di sini. Gimana kabarnya bos?" Seketika ruangan menjadi hening. Beberapa kepala menoleh. Semua mata tertuju ke arah Rangga. "Bos?" bisik salah satu teman mereka terheran-heran. Rani yang sedang memamerkan tas mahalnya langsung terdiam.
Matanya melebar menatap pria muda yang tanpa sadar memanggil Rangga dengan sapaan bos yang jelas-jelas penuh hormat. Rangga tersenyum kecil, mencoba meredam situasi. "Oh Andre, kamu nganter mobil untuk acara ini ya?" Andre mengangguk semangat, tidak sadar bahwa kata-katanya tadi menggemparkan ruangan. "Iya pak, tadi mobil sport merah yang disewa Bu Rani itu kan pak, baru saya pastikan keamanannya. Tadi saya sekalian antar mobil Rolls Royce untuk tamu VIP. Malah ketemu bapak. Saya kira bapak lagi dinas luar kota loh." Ucapan itu seperti petir di siang bolong bagi Rani. "Apa, mobil aku? Sewa?" Suara Rani nyaris tercekat, wajahnya memucat. Andre tampak kebingungan, baru menyadari kekeliruannya. Maaf bu, saya kira ibu tahu. Itu kan rental dari perusahaan kami. Premium Lux Rental milik Pak Rangga." Semua teman Rani langsung menoleh ke Rangga dan Alma. "Pak Rangga pemilik Premium Lux Rental. Itu perusahaan rental mobil mewah terbesar di kota ini kan?" Bisik seorang teman, jelas terkejut. Rani tak mampu berkata apa-apa, wajahnya pucat pasi. "Jadi, Rangga suaminya Alma itu, pemilik perusahaan mobil mewah yang selama ini kita kira mereka hidup sederhana?" Tanya teman lain, terbata. Rangga tersenyum sopan. "Iya, benar. Tapi saya dan istri memang memilih hidup sederhana. Gak semua orang suka pamer harta kan?" Alma masih menunduk, tapi kali ini air matanya hampir jatuh bukan karena hinaan, tapi karena haru. Rani terlihat seperti kehilangan kata-kata. Ia menatap Alma dengan pandangan sulit dijelaskan, antara malu, marah, dan terpukul. Tapi, kenapa selama ini kalian diam aja?" Tanya Rani, suaranya meninggi, seperti menolak kenyataan. Rangga menatapnya lembut, karena Bu Rani, harga diri seseorang tidak diukur dari merek mobil atau tas. "Saya lebih bangga punya istri yang rendah hati daripada sekadar pamer harta." Alma mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca, menatap suami yang kini dipandang semua orang dengan penuh hormat. Aku juga gak pernah malu jadi istri Mas Rangga. Karena dia ngajarin aku bahwa hidup bukan tentang pamer, tapi tentang hati yang bersih. Alma akhirnya bicara, suaranya bergetar tapi tegas. Tiba-tiba teman-teman lain mulai mengangguk. Beberapa bahkan terlihat malu pada diri sendiri. "Wah, Al, maaf ya. Ternyata kamu luar biasa banget. Selama ini aku kira." Ujar Wina, sahabat lama mereka kini tampak tulus menyesal. Alma tersenyum, menahan air mata. "Gak apa-apa Win, aku ngerti. Kadang orang gampang menilai dari luarnya." Andre yang merasa bersalah buru-buru bicara pelan. "Maaf ya, Pak Rangga, Bu Alma, saya gak sengaja." Rangga tersenyum menepuk bahu Andre. "Gak apa-apa Drir, Allah yang atur semuanya. Mungkin memang saatnya kebenaran muncul." Sementara itu, Rani hanya bisa duduk terpaku. Bibirnya bergetar, wajahnya pucat pasi. Mobil sport yang tadi dibanggakan kini jadi bumerang bagi harga dirinya. "Al, aku nggak tahu." Lirihnya, seperti tak sanggup melanjutkan kata-kata. Alma hanya tersenyum simpul. "Gak apa-apa Ran, aku doain semoga kamu juga bisa bahagia. Karena bahagia nggak selalu butuh pamer Ran, kadang cukup dengan hati yang ikhlas." Suasana ruangan berubah. Teman-teman yang tadinya sibuk mengelilingi Rani, kini mulai menghampiri Alma dan Rangga, ingin mengenal lebih dekat pasangan sederhana tapi luar biasa itu. Dari kejauhan, Ustadz Malik yang memperhatikan semua kejadian itu tersenyum kecil. "Ternyata kamu masih seperti dulu Alma, lembut tapi kuat. Mungkin Allah memang sedang membukakan jalan cerita baru untukmu." Dan tanpa disadari siapapun, mata Ustadz Malik mengikuti Alma dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan, tatapan seseorang yang pernah menyimpan rasa, dan mungkin rasa itu belum sepenuhnya padam. Suasana seketika menjadi senyap setelah sapaan bos dari staf Rangga tadi terdengar jelas. Musik yang mengalun pelan di ruangan itu seperti kehilangan nadanya, tergantikan oleh bisik-bisik pelan dan tatapan-tatapan penasaran yang saling melempar tanya. "Bos? Dia pemilik rental mobil mewah itu? Serius?"
Bisikan-bisikan itu terdengar jelas di telinga Alma. Tubuhnya menegang meski Rangga masih berdiri santai, seolah badai yang tiba-tiba muncul itu adalah angin sepoi baginya. Rani yang tadi begitu lantang berbicara soal mobil sportnya, kini berdiri kaku seperti kehilangan kendali. Wajahnya memucat dan matanya melirik cemas ke arah Rangga dan Alma, berharap itu semua hanya salah paham. Namun harapan itu hancur ketika Andra, staf kepercayaan Rangga, mendekat sambil tersenyum sopan. "Maaf Mas Rangga, saya tadi buru-buru antar mobil ke acara sebelah. Baru tahu Mas Rangga ada di sini. Kalau ada apa-apa, saya standby di luar ya bos." "Iya Ndra, gak apa-apa, santai aja," jawab Rangga kalem sambil melirik sekilas ke arah Alma, memberi isyarat agar istrinya tetap tenang. Wina, yang sejak tadi hanya memperhatikan, kini berjalan pelan ke arah Alma dengan tatapan heran sekaligus kagum. "Ma, jadi selama ini suamimu pemilik premium Lux? Astaga, kita semua mikirnya kamu cuma istri pengusaha kecil." Alma hanya tersenyum simpul. "Iya Win, usaha suamiku memang rental dan jual beli mobil mewah. Tapi kami memang gak suka banyak orang tahu. Takut jadi bahan pameran, padahal hidup sederhana itu lebih nyaman." Masya Allah Al, bener-bener gak nyangka. Kalian keren banget sumpah. Ardi, pria yang dari tadi hanya menjadi pendengar, akhirnya ikut bersuara. "Gila bro, gue kira lo pegawai atau apalah. Ternyata malah lo yang punya semua mobil keren itu. Salut Rangga." Rangga tersenyum kalem, "Biasa aja Di, aku cuma jalani usaha. Biar mobil-mobil mewah itu yang tampil mewah, aku sama istri mah cukup sederhana." Suasana mulai cair, tapi tidak bagi Rani. Ia masih berdiri di tempat, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Harga dirinya yang selama ini ditopang oleh penampilan dan kemewahan sewaan, seakan hancur pelan-pelan. Dan akhirnya, dengan langkah berat, Rani mencoba menyusul percakapan mereka. Mas Rangga, aku tuh sebenarnya mau bilang, bagus banget ya bisnisnya. Keren, bisa lakuin itu semua. Aku aja nggak kebayang." Alma menoleh, tersenyum. Namun, kali ini senyumnya penuh ketegasan. "Iya Ran, semua ini anugerah. Tapi yang lebih aku syukuri, suamiku ngajarin aku untuk gak lupa diri. Karena ya Ran, kadang yang terlihat besar di luar, belum tentu besar di dalam." Rani hanya bisa mengangguk kecil, wajahnya memerah. Sementara teman-teman lain yang semula memujanya, kini malah mulai merapat ke Alma. "Ma, nanti kalau aku mau beli mobil, boleh dong minta diskon istri bos?" Canda Wina mencoba mencairkan suasana. Alma tertawa kecil. "Aduh Win, diskon sih bisa, tapi nanti urusan sama bagian keuangan ya. Aku mah cuma istri." Wah, suaminya yang bos, istrinya tetap sederhana. Keren Al, timpal Vita. "Padahal aku aja kayaknya nggak sanggup kalau punya bisnis kayak gitu. Pasti pengen pamer mulu," ucap teman lain yang ikut nimbrung. "Kamu beda Ma." Sementara Rangga hanya mengamati, sesekali mengangguk. Ia tahu, tanpa perlu marah atau membalas hinaan Rani tadi, semuanya terjawab sendiri. Beberapa teman lelaki mulai mendekat ke Rangga. "Bro, besok gue sewa mobil ke tempat lo." "Ah, biar gue bisa jalan sama istri kayak Sultan." Candanya disambut tawa teman-teman. "Siap Di, tapi inget gaya boleh Sultan, tapi hati harus rakyat jelata." "Rendah hati maksudnya," jawab Rangga ringan, tapi penuh makna. Rani semakin terlihat terpojok. Ia ingin ikut dalam percakapan, tapi seolah tidak ada ruang untuknya. Semua yang tadinya mengelilinginya, kini berbalik arah ke Alma dan Rangga. Dalam diamnya, Rani menunduk, menelan ludah pahit dari ego yang selama ini dibangun dengan kebohongan. Saat itu, Alma mendekat, berbisik halus, tapi cukup untuk membuat Rani terdiam lama. "Ran, aku gak pernah benci kamu. Tapi semoga kejadian hari ini bikin kamu belajar. Gak semua yang sederhana itu pantas direndahkan. Dan gak semua yang kelihatan mewah benar-benar kaya." Rani menoleh cepat, menatap Alma dengan mata berkaca-kaca. Tapi Alma hanya tersenyum, lalu bergandengan tangan dengan Rangga, meninggalkan Rani yang terbenam dalam pikirannya sendiri. "Mas, ayo pulang. Aku capek," bisik Alma. "Pulang yuk.
Udah cukup pelajaran hari ini, jawab Rangga sambil merangkul bahu istrinya. Mereka berjalan keluar, diiringi tatapan kagum dan bisik-bisik teman-teman yang kini menilai mereka dengan hormat, bukan hinaan. Dan dari kejauhan, Ustadz Malik masih memperhatikan langkah Alma. Ada satu tanya yang tersimpan rapat di hatinya, sebuah rasa yang mulai muncul kembali. Suasana reuni yang semula riuh, kini berubah lebih hangat. Tawa-tawa keras mulai mereda, digantikan dengan percakapan yang lebih dalam. Beberapa teman mulai mengelilingi Rangga dan Alma, tidak lagi untuk sekadar basa-basi, tapi benar-benar ingin tahu dan belajar. Rangga menatap Alma sekilas, lalu menepuk pelan punggung istrinya seolah memberi kekuatan. "Al, boleh aku ngomong sebentar ke teman-teman?" bisiknya. Alma hanya mengangguk kecil, meski hatinya masih berdebar. Ia tahu Rangga bukan tipe orang yang suka bicara panjang lebar. Rangga berdiri, menatap sekeliling dengan tenang. "Teman-teman, aku cuma mau bilang satu hal aja sih. Semoga ini bisa jadi pengingat, termasuk buat aku sendiri." Semua mulai diam, memperhatikan. Bahkan Rani, yang masih duduk terpaku, menoleh pelan ke arahnya. "Aku dan Alma memang bukan siapa-siapa. Kami cuma suami istri biasa. Kalau sekarang usaha kami maju, itu semua karena proses panjang. Dari dulu kami tahu rasanya diremehkan, direduhkan, bahkan ditertawa. Tapi satu hal yang selalu aku pegang dan aku ajarin ke Alma. Harga diri kita nggak pernah tergantung sama harta, sama penampilan, apalagi omongan orang." Rangga berhenti sejenak. Suasana hening, semua menunggu kelanjutannya. "Kadang, hidup memang ngajarin kita lewat jalan yang nggak mudah. Aku pernah jualan keliling, pernah ditolak orang, pernah dimaki. Tapi aku percaya, yang bikin kita dihargai itu bukan apa yang kita pakai atau apa yang kita punya, tapi siapa diri kita dan bagaimana kita memperlakukan orang lain." Beberapa teman, terutama para lelaki, mengangguk setuju. Ada yang terlihat menunduk, seperti menyesali sikapnya tadi. "Makanya, lanjut Rangga, aku sama Alma sepakat, kami mau hidup sederhana. Biar mobil mewah ada, rumah megah bisa dibangun, tapi kami mau orang suka sama kami, bukan karena itu. Karena jujur aja, yang kayak gini." Rangga mengangkat kunci mobil sport yang disewa Rani. "Ini cuma benda mati, gak ada artinya kalau hati kita kosong." Suara tepuk tangan pelan mulai terdengar. Dan buat Alma, Rangga menoleh lembut ke istrinya. "Aku bangga sama kamu, Ma. Kamu bisa tahan, kamu bisa sabar. Mungkin banyak yang gak tahu, tapi kamu perempuan kuat. Dan aku harap kamu bisa terus kayak gitu. Jangan pernah balas hinaan orang. Karena nilai kamu lebih tinggi dari semua omongan miring yang mereka lemparin." Alma menunduk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Mas," bisiknya lirih. Beberapa teman perempuan mulai mengelap mata, terharu. "Mas Rangga keren banget sumpah," kata Wina sambil tersenyum. "Kamu ngajarin kita banyak hal malam ini bro," tambah Ardi. Namun yang paling menarik adalah reaksi Rani. Ia bangkit dari kursinya, menunduk dalam. "Ma Rangga, aku minta maaf, aku keterlaluan. Aku pikir, aku bisa tampil sempurna malam. Ini aku kira dengan mobil mewah aku bisa jadi pusat perhatian. Tapi ternyata aku malu sama diriku sendiri." Alma menatap Rani, senyumnya hangat meski matanya basah. "Gak apa-apa Ran, aku udah maafin. Kita semua pernah salah, yang penting kita mau belajar. Aku juga masih belajar kok." "Kamu baik banget Ma, aku malu sendiri." Rangga ikut tersenyum. "Rani, gak usah malu, kita semua di sini belajar jadi manusia, aku juga. Yang penting kita sadar dan berubah. Itu lebih mulia daripada terus-terusan pamer tapi kosong." Suasana menjadi lebih cair, lebih penuh makna. Tawa-tawa mulai kembali terdengar, tapi kini tanpa ejekan, tanpa gengsi. Alma menarik napas lega. "Mas, ternyata apa yang Mas bilang benar. Kita nggak perlu buktikan apa-apa ke orang. Orang lain yang akhirnya lihat sendiri." Rangga merangkul bahunya. "Aku janji Ma, aku akan selalu ada buat kamu. Kamu perempuan terhormat, bukan karena harta, tapi karena hatimu." Malam itu, reuni yang awalnya penuh gengsi berubah menjadi pelajaran harga diri. Bukan Alma atau Rangga yang kalah,
Justru mereka menang tanpa perlu pamer, tanpa perlu membalas. Dan bagi Rani, malam itu adalah pelajaran yang tak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Kadang, yang membuat seseorang dihormati bukanlah kekayaan, tapi bagaimana dia memperlakukan orang lain dengan ketulusan. Reuni akhirnya selesai. Lampu-lampu gedung mulai diredupkan, satu per satu tamu pamit pulang. Alma dan Rangga berdiri di sudut ruangan, bersiap meninggalkan acara yang penuh warna dan drama itu. Namun sebelum Alma sempat melangkah, sosok yang sejak tadi ia hindari akhirnya mendekat. Alma. Suara itu lirih, agak ragu. Alma menoleh. Rani berdiri di hadapannya dengan wajah yang tidak setegang sebelumnya. Aku cuma mau bilang. Rani menarik napas. Aku minta maaf. Mungkin dari tadi aku terlalu keterlaluan. Alma menatap Rani dalam diam. Ada sesuatu yang kosong di mata Rani, seperti permintaan maaf yang belum sepenuhnya tulus, tapi juga lahir dari kegamangan hati. Ran, jawab Alma pelan, aku terima permintaan maaf kamu. Tapi, Rani mengangkat alis, menunggu, aku juga belajar hari ini. Kita nggak harus dekat lagi kayak dulu. Tapi aku doakan kamu bisa lebih bahagia, tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Rani terdiam, ada air mata yang hampir tumpah tapi ia tahan. Makasih Ma, ucapnya akhirnya sebelum berbalik dan pergi. Alma menarik napas panjang, ada rasa lega, meskipun ia tahu hubungan mereka mungkin tak akan seperti dulu. Malam itu, di dalam mobil sedan sederhana mereka, Rangga menyetir dengan satu tangan, sementara tangan satunya menggenggam tangan Alma erat. Mas, akhirnya selesai juga ya. Semua yang aku takutkan. Alma membuka suara, senyumnya kecil tapi tulus. Rangga melirik, tersenyum tenang. Lihat kan Ma, kamu kuat. Kamu gak perlu marah, gak perlu balas. Allah sendiri yang tunjukin siapa yang sejati. Alma mengangguk pelan. Aku pikir, aku bakal sakit hati banget. Tapi ternyata pas semua kejadian tadi, aku malah kasihan sama Rani. Rangga tersenyum lebih lebar. Itu tandanya hati kamu udah dewasa. Gak semua orang bisa sampai di tahap itu, Ma. Alma tersenyum, lalu tertawa kecil. Mas, aku sempat mikir, andai aja tadi aku datang pakai mobil paling mewah, biar mereka lihat. Tapi, kayaknya malah gak ada artinya ya. Rangga ikut tertawa pelan. Iya, percuma punya mobil mewah kalau hati kita masih kecil. Mereka tertawa bersama, tawa yang lepas dan penuh rasa syukur. Mobil melaju pelan menembus sepi malam. Lampu jalanan menyinari wajah Alma yang tampak lebih tenang dari sebelumnya. Mas, kata Alma lagi, aku belajar satu hal malam ini. Harga diri itu gak perlu dipamerin. Orang lain mungkin gak tahu, tapi Allah tahu. Dan ternyata, itu cukup. Rangga meremas lembut tangannya. Iya Ma, dan aku bangga sama kamu karena kamu gak jatuh ke perangkap ego. Gak semua orang bisa melewati ujian kayak tadi. Alma tersenyum. Terima kasih Mas, karena Mas, aku belajar arti sabar yang sesungguhnya. Malam itu, mereka menikmati perjalanan pulang. Bukan hanya ke rumah, tapi pulang ke hati mereka sendiri yang lebih kuat. Tanpa perlu pamer, tanpa perlu membalas, Alma telah memenangkan harga dirinya sendiri. Dari kaca jendela mobil, Alma menatap keluar, melihat bintang-bintang yang bertaburan di langit malam. Mas, bisiknya, ternyata Tuhan punya cara paling indah untuk mengangkat derajat orang sabar ya. Rangga tersenyum, menoleh sekilas. Iya Ma, cara Allah selalu yang paling indah, dan malam ini Allah tunjukin itu ke kamu. Mereka melaju, meninggalkan malam yang penuh pelajaran. Dan di hati Alma, ia tahu bahwa kemenangan terbesar bukan saat bisa membalas hinaan, tapi saat bisa berdiri tegar tanpa membalasnya. Kadang, diam lebih lantang dari 1000 kata, dan sabar lebih tajam dari balasan.